Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhina Febriani dengan NIM 1404625015. Saya berasal dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video monolog yang berisikan tentang menganalisis salah satu kasus dengan pendekatan filsafat ilmu, yakni pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis kasus mengenai penolakan pengobatan modern atau vaksinasi oleh masyarakat religius yang memang menunjukkan adanya perbedaan cara pandang nih antara ilmu pengetahuan dan keyakinan agama. Gitu. Di satu sisi, dokter ingin menggunakan pendekatan ilmiah berdasarkan penelitian medis dan bukti empirisnya. Tetapi justru di sisi lain masyarakat ini lebih mempercayai doa serta pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun gitu. Nah, tentu situasi ini menimbulkan dilema karena dokter ingin menyelamatkan pasien, tetapi dokter juga harus menghormati keyakinan yang pasien anut gitu. Nah, kalau dalam filsafat ilmu, kasus ini atau persoalan ini dapat dianalisis melalui 3 aspek utama atau 3 pendekatan seperti yang sudah dikatakan sebelumnya tadi, yakni pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang dimana ketiga aspek ini membantu menjelaskan bagaimana ilmu kedokteran dan agama sebenarnya dapat saling melengkapi dan dapat berjalan beriringan gitu, bukan saling bertentangan. Nah, yang pertama, kita akan menganalisis kasus tersebut dengan pendekatan ontologi dalam filsafat ilmu, di mana pendekatan ontologi dalam filsafat ilmu sendiri ini membahas tentang hakikat atau esensi suatu masalah gitu. Dalam kasus ini, inti persoalannya itu nggak hanya sekedar penolakan vaksin atau terapi medis atau pengobatan modern, tetapi inti masalahnya juga terletak pada adanya perbedaan pemahaman mengenai sumber kesembuhan dan cara menjaga kesehatan itu sendiri gitu. Di mana dokter memahami penyakit berdasarkan ilmu medisnya, yaitu melalui penelitiannya, observasinya, diagnosisnya, dan terapi yang memang telah diuji secara ilmiah gitu. Sedangkan masyarakat religius sendiri meyakini bahwa kesembuhan itu ya udah berasal dari Tuhan, sehingga doa dan pengobatan tradisional itu dianggap lebih sesuai dengan keyakinan mereka gitu. Namun sebenarnya agama dan ilmu kedokteran ini memiliki tujuan yang sama gitu, yaitu menjaga kehidupan manusia, di mana dalam Islam disebutkan ada menjaga jiwa atau hifzu al-nafs gitu, yang dimana itu merupakan salah satu tujuan utama maqasid syariah. Oleh karena itu, penggunaan pengobatan modern itu nggak selalu bertentangan dengan agama, melainkan dapat dipahami sebagai ya udah bentuk ikhtiar kita, bentuk ikhtiar manusia dalam menjaga kesehatan gitu. Dimana hal ini juga sebenarnya diperkuat oleh pandangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menyatakan bahwa imunisasi dan vaksinasi pada dasarnya itu diperbolehkan karena memang bertujuan untuk mencegah penyakit dan melindungi keselamatan masyarakat gitu. Hal ini juga diperkuat lagi oleh Sekretaris Jenderal MUI Majelis Ulama Indonesia, yakni Amir Syah Tambunan, yang juga menegaskan bahwa vaksinasi ini merupakan bagian dari ikhtiar umat atau ikhtiar manusia untuk menjaga kesehatan dan keselamatan bersama gitu. Maka dari itu, dengan demikian dari sudut pandang ontologi gitu, filsafat ilmu ini memang membantu memahami bahwa ilmu pengetahuan dan agama itu nggak harus diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua pendekatan yang berbeda tapi mempunyai tujuan yang sama gitu, yaitu menciptakan kemaslahatan manusia. Nah, yang kedua, kita akan mencoba menganalisis kasus tersebut dengan pendekatan epistemologi, di mana epistemologi dalam filsafat ilmu sendiri ini membahas tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan menentukan suatu kebenarannya itu. Nah, kalau dikaitkan dengan kasus tadi, dalam ilmu kedokteran, kebenarannya ini sebenarnya diperoleh melalui metode ilmiahnya, seperti penelitian laboratoriumnya, observasinya, eksperimennya, dan uji medis yang memang dapat dibuktikan secara empiris gitu. Oleh karena itu, dokter bisa merekomendasikan vaksinasi dan terapi medis atau bahkan pengobatan modern berdasarkan data ilmiah yang memang telah teruji gitu. Nah, menurut data Kemenkes RI juga menunjukkan bahwa imunisasi atau vaksinasi itu merupakan salah satu cara paling efektif untuk mencegah penyakit menular seperti campak dan rubella gitu. Kemenkes RI juga menegaskan bahwa peningkatan kasus campak di beberapa daerah itu memang menjadi alasan pentingnya kenapa imunisasi itu dipercepat sebagai langkah perlindungan masyarakat gitu. Nah, sementara itu di sisi lain, justru masyarakat religius ini memperoleh keyakinannya itu yang melalui ajaran agamanya, pengalaman spiritualnya, tradisi budayanya, dan otoritas tokoh agama setempat gitu. Maka dari itu, bagi mereka, doa dan pengobatan tradisional itu ya udah dianggap sebagai sumber kebenaran yang memang diwariskan secara turun-temurun gitu. Nah, kalau kita lihat dalam penelitian, ada di Jurnal Pemikiran Islam, Islam Madinah, itu ditunjukkan bahwa keyakinan agama ini memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan vaksin, dan kebetulan di jurnal tersebut diteliti vaksin measles rubella atau MR, di mana sebagian masyarakat ini menolak vaksin karena memang kurangnya pemahaman medis dan adanya anggapan bahwa vaksin itu nggak sesuai dengan nilai ajaran agama atau nilai agama-agama gitu. Nah, selain itu, dalam penelitian lain juga
Contohnya dalam jurnal ilmu kesehatan, di situ dijelaskan bahwa mayoritas ulama dan lembaga fatwa di Indonesia memandang bahwa vaksinasi itu ya udah sebagai bagian dari upaya menjaga jiwa atau hifzul al-nafs, di mana penelitian tersebut juga ditemukan bahwa keterlibatan tokoh agama itu memang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi. Itu. Nah, dari sini dapat kita lihat nih bahwa filsafat ilmu itu memang berperan penting dalam menjembatani dua sumber pengetahuan, itu yaitu ilmu pengetahuan dan keyakinan agama, di mana dokter nggak cukup nih hanya memberikan data medisnya, tetapi juga dokter perlu memahami pola pikir dan nilai keagamaan masyarakat religius itu agar informasi kesehatan itu yang dikasih dokter itu dapat diterima dengan baik oleh mereka. Begitu juga sebaliknya, masyarakat juga perlu memahami bahwa pengobatan modern itu merupakan hasil ikhtiar kita, hasil ikhtiar manusia melalui ilmu pengetahuan yang nggak selalu bertentangan dengan ajaran agama. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis kasus tersebut dengan pendekatan aksiologi, di mana pendekatan aksiologi dalam filsafat ilmu sendiri ini membahas tentang nilai, manfaat, etika, dan tanggung jawab ilmu pengetahuan terhadap kehidupan manusia gitu. Kalau dalam etika kedokteran itu terdapat prinsip autonomi, di mana penghormatan terhadap hak pasien untuk menentukan pilihan pengobatannya sendiri. Di mana penelitian dalam jurnal hukum dan etika kesehatan juga dijelaskan bahwa prinsip autonomi itu diwujudkan melalui komunikasi yang baik dan informed consent, gitu, yaitu persetujuan pasien setelah mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai manfaat dan risiko tindakan medisnya. Di dalam penelitian lain, dalam jurnal kesehatan Tambusai juga ditunjukkan bahwa adanya hubungan kuat nih antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan penerimaan vaksin. Gitu. Jadi, semakin tinggi pengetahuan seseorang mengenai manfaat vaksin itu kayak apa, maka semakin besar juga kemungkinan masyarakat menerima vaksinasi gitu. Jadi dalam aspek aksiologi, filsafat ilmu sini nggak mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan itu nggak hanya harus dilihat secara teori, tetapi juga harus digunakan secara etis dan bertanggung jawab oleh masyarakat gitu. Maka dari itu, dokter perlu menggunakan pendekatan yang komunikatif, menghargai budaya lokalnya, dan tetap mengutamakan keselamatan pasien maupun masyarakat luas. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah filsafat ilmu di sini membantu menjembatani perbedaan antara praktik medis dan keyakinan agama melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Dari aspek ontologi sendiri, ilmu kedokteran dan agama ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama gitu, yaitu menjaga kehidupan manusia. Sedangkan kalau dilihat dari aspek epistemologi, perbedaan ini muncul karena ilmu pengetahuan dan agama itu menggunakan sumber kebenaran yang berbeda gitu. Namun keduanya dapat saling melengkapi melalui dialog dan edukasi. Sedangkan dari aspek aksiologi, dokter sendiri ini harus menggunakan ilmu pengetahuan secara etis dengan tetap menghormati hak pasien dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat gitu. Nah, dari data dari Kemenkes RI maupun berbagai jurnal di Indonesia yang sudah disebutkan tadi, itu menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan kesehatan itu nggak hanya bergantung pada bukti ilmiahnya, tetapi juga pada kemampuan tenaga kesehatan memahami nilai agama dan budaya masyarakatnya gitu. Oleh karena itu, kerjasama antara tenaga medis, tokoh agama, dan masyarakat itu sangat penting untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang efektif sekaligus tetap menghormati keyakinan keagamaannya. Baik, sekian video monolog analisa kasus yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.